pada video kali ini kita akan lanjut materi kita. Kita akan bahas tentang sudut pada dimensi 3 ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang jarak, dan untuk kali ini kita akan bahas tentang sudut ya. Jadi sebelum kita masuk di materi sudutnya, ada beberapa materi yang harus kalian ingat kembali ya, karena ini sangat penting, karena sangat membantu nanti dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan sudut pada dimensi 3. Jadi yang pertama ada namanya perbandingan sisi-sisi pada segitiga ya. Segitiga siku-siku ya. Jadi misalnya ada segitiga siku-siku, misalnya yang kita maksudkan sudutnya di sini, bukan sini sudutnya alfa. Jadi ini tergantung letak sudutnya. Jadi kalau misalnya letak sudutnya di sini, berarti depannya itu yang ini ya. Depannya sudut, yang ini sisi miring, yang ini sampingnya sudut. Nah, jika misalnya sudutnya di atas, berarti yang berubah nanti adalah depan dan samping. Depannya yang di sini, sampingnya yang di sana ya. Untuk sisi miringnya itu tetap. Oke, lanjut. Nah, di sini ada namanya sinus ya. Misalnya sin alfa, terus ada cos alfa, terus ada tangen ya, tangen alfa. Jadi sinus itu depan per miring. Jadi ingat kembali materi kelas 10-nya ya. Terus cos alfa itu samping per miring. Kalau tangen itu depan per samping ya. Jadi biasa ada jembatan keledainya ya, untuk memudahkan mengingat itu. Ingat saja ini, demi suami di desa ya. Oke, untuk sin, cos, tangen. Terus ada perbandingan yang lain, ada namanya kotangen ya. Terus ada sekan, terus ada kosekan. Kotangen itu kebalikan dari tangen, jadi seper tangen alfa. Jadi ingat saja kebalikannya tangen, berarti kebalikannya depan per samping adalah samping per depan. Kalau sekan itu kebalikannya cos. Jadi balik saja, berarti miring per samping. Kalau kosekan itu kebalikannya sin. Jadi ini miring per depan ya. Oke. Lanjut. Terus materi selanjutnya yang harus kalian ingat yaitu tentang aturan kosinus ya. Jadi misalnya ada segitiga, di sini ada A, B, C. Jadi pasangannya itu A kecil di sini B kecil ya. Terus C kecil ya yang depannya ya. Aturan kosinus itu, misalnya kalau kita mau cari A-nya ya, sisi A, di A kuadrat sama dengan, berarti yang ini yang digunakan ini kan pasti nanti yang diketahui, berarti nanti B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A ya. Oke. Bisa dibalik, misalnya dicari B, berarti sini nanti A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC cos B ya. Jadi sudutnya itu selalu yang berhadapan ini ya. Jadi sisinya sini, berarti sudutnya yang di depannya ya. Oke. Samanya kalau misalnya dicari C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 2AB cos C ya. Oke. Nah, kita lanjut cara menentukan sudut ya. Jadi pada dimensi 3 ada beberapa yang harus kalian perhatikan.
ya, terutama untuk menentukan sudutnya. Kan ini penting ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menentukan sudutnya, maka nanti kita akan kewalahan menyelesaikan soal-soalnya ya. Oke, jadi yang pertama, sudut antar dua garis yang berpotongan ya. Jadi yang harus kalian tahu yang mana namanya garis yang berpotongan. Jadi dua garis yang berpotongan itu pasti berada pada satu bidang yang sama ya. Jadi misalnya bidangnya adalah ABEF, ABFE ya. Jadi garis yang berpotongan adalah AB dengan BF. Garis yang lain adalah AB dengan AE. Itu karena berada pada bidang yang sama. Contoh yang lainnya misalnya BC pada bidang BCGF. Jadi garis BC akan berpotongan dengan CG. Nah, kalau misalnya ada garis AB dengan CG, AB dengan CG tidak berada pada bidang yang sama, makanya AB dan CG tidak berpotongan. Oke ya, itu ya, tentang garis yang berpotongan. Nah, untuk menentukan sudut antar dua garis yang berpotongan itu gampang ya. Jadi kalian lihat di mana perpotongannya. Misalnya contohnya ya, sudut antara AB dengan BC. Jadi perpotongannya di titik B ya. Jadi AB dengan BC. Berarti sudut antara AB dengan BC adalah yang ini. Oke ya. Nah, misalnya ada garis EC dengan garis AC ya. Jadi perpotongannya di mana? Perpotongannya ada di C. Makanya sudut antara AC dengan EC adalah yang ini. Ya. Oke, ini sudutnya misalnya alfa ya. Oke. Contoh lainnya misalnya pada limas ya. Ada limas TABCD. Misalnya kita mau menentukan sudut antara TA dengan AB. Berarti TA dengan AB perpotongannya di A. Berarti sudutnya adalah yang ini. Misalkan ini alfa. Ya. Yang kedua yaitu sudut antar dua garis yang bersilangan. Ya, jadi sebelumnya antar dua garis yang berpotongan. Nah, kalau kali ini antar dua garis yang bersilangan. Kalau dua garis yang berpotongan itu berada pada bidang yang sama, nah untuk dua garis yang bersilangan itu tidak berada pada bidang yang sama, ya. Jadi itu kebalikannya, ya, perbedaannya, ya. Jadi misalnya garis AB dengan CG, ini kan tidak berada pada bidang yang sama. AB berada pada bidang ABFE atau bidang ABCD, ya. Sedangkan CG berada pada bidang CBFG atau bidang CDHG. Karena tidak berada pada bidang yang sama, berarti garis AB dengan CG itu bersilangan. Nah, untuk menentukan sudut antar dua garis yang bersilangan itu ya, gampang caranya. Kalian tentukan garis yang sejajar dengan, misalnya kita menentukan sudut antara AB dengan CG ya. Jadi kalian tentukan garis yang sejajar dengan CG yang berpotongan dengan AB. Jadi yang sejajar dengan CG adalah BF. Kenapa dipilih BF? Karena berpotongan dengan AB ya. Bisa juga kita ambil yang sejajar dengan CG adalah AE. Ini juga berpotongan dengan AB ya. Pilih salah satunya saja. Nah, misalnya ada yang mau pilih DH. DH tidak bisa digunakan karena tidak berpotongan dengan AB. Ini kan DH juga sejajar dengan CG. Ya. Jadi sudut antara AB dengan CG tidak lain adalah sudut antara AB dengan BF. Ya. Oke, seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu sudut antar garis dan bidang ya. Oke, jadi caranya untuk menentukan sudut antar garis dan bidang ya, jadi terlebih dahulu kalian gambarkan dulu bidangnya ya. Jadi misalkan kita mau cari sudut antara garis CE dengan bidang ABCD ya. Jadi misalkan kita mau mencari sudut antara garis CE dengan bidang ABCD ya. Jadi tentukan dulu garisnya ya. Jadi garis CE yang ini ya. Terus bidang ABCD. Bidang ABCD tidak lain adalah bidang alas.
Ya. Nah, untuk menentukan sudut antar garis dan bidang, jadi kalian perhatikan garisnya. Nah, garis yang dimaksud itu harus diproyeksikan pada bidang yang dicari, yang ditentukan ini, ya. Jadi garis CE ini harus diproyeksikan pada bidang ABCD. Nah, cara memproyeksikannya, jadi perhatikan ujungnya garis ini. Ujungnya C ini kan sudah ada di bidang ABCD, berarti tidak usah diganggu gugat ya untuk titik C-nya, untuk ujung C-nya. Nah, untuk ujung E-nya ini, titik E-nya ini, cara memproyeksikannya ke bidang ini, proyeksi bahasa lainnya adalah dipindahkan ya. Jadi kita pindahkan ke bidang ABCDI ini harus tegak lurus. Jadi supaya dia tegak lurus berarti E ke sini nanti. Jadi proyeksi titik E ke ABCD adalah titik A. Jadi tidak boleh E-nya ke sini karena tidak tegak lurus. Jadi syaratnya harus tegak lurus. Makanya nanti proyeksi CE pada bidang ABCD tidak lain adalah AC ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi proyeksi garis CE pada bidang ABCD tidak lain adalah garis AC. Nah, untuk sudutnya antara garis CE dengan bidang ABCD tidak lain adalah sudut antara garis CE dengan garis proyeksinya. Garis proyeksinya adalah AC. Berarti sudutnya adalah yang ini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, contoh lainnya. Misalnya pada 5 TABCD ya. Kita mau menentukan sudut antara TA dengan ABCD ya. Jadi garis TA-nya sudah jelas ya. Nah, sekarang sisa diproyeksikan. Jadi garis TA ini diproyeksikan pada ABCD. A sudah ada pada bidangnya, berarti tidak usah diganggu gugat ya. Sekarang yang kita harus proyeksikan adalah titik C-nya. Diproyeksikan pada ABCD harus tegak lurus. Supaya dia tegak lurus berarti dia di sini nanti. Ya, ini titik T ini dipindahkan pada bidang ABCD dan harus tegak lurus. Ya. Jadi nanti anggap proyeksinya itu adalah T aksen. Ya. Jadi proyeksi titik T pada ABCD adalah titik T aksen. Pas di pertengahannya ya, kan harus tegak lurus. Jadi proyeksi T pada ABCD bukan C, bukan B, bukan D karena tidak tegak lurus. Syaratnya harus tegak lurus. Nah, langkah selanjutnya buat garis putus-putus antara ujungnya dengan proyeksinya. Berarti sudut antara TA dengan TABCD tidak lain adalah sudut antara garis TA dengan proyeksinya. Proyeksinya adalah AT aksen, berarti sudutnya yang ini ya. Oke, bisa pahami ya. Oke, yang keempat yaitu sudut antar dua bidang yang berpotongan ya. Jadi contohnya misalnya ada pada kubus ABCDEFGH. Jadi misalnya kita mau menentukan sudut antara bidang ACF dengan bidang ABCD ya. Jadi terlebih dahulu tentukan dulu bidangnya ya. Jadi bidang ACFH. Jadi bidang ACFH itu yang ini. Ya. Terus bidang ABCD-nya kan sudah jelas ya, bidang alas. Nah, sebenarnya pada antara bidang ABCF dengan bidang ABCD ini ada dua sudutnya nanti. Ada sebelah sini, ada sebelah sana. Nah, untuk menentukan sudutnya nanti misalnya dapat soal seperti ini, kalian tentukan sudut yang terkecilnya ya. Kalian ambil sudut terkecil. Nah, oke, langkah menentukan sudut antar dua bidang itu kalian perhatikan dulu garis perpotongan kedua bidang ini. Jadi ACF dengan ABCD ini di mana garis perpotongannya? Jadi ada bidang ACF dengan ABCD. Jadi perpotongannya tidak lain adalah garis AC ya. Setelah menentukan garis potongnya, kalian tentukan satu titik pada garis potongnya ya. Jadi misalnya titiknya di sini ya.
Usahakan ambil di pertengahannya ya. Oke. Misalkan titik potongnya yang ini. Nah, langkah selanjutnya pada kedua bidang ini kalian tarik garis dari titik ini dan garis itu harus tegak lurus dengan garis potong. Ya, misalnya pada bidang yang pertama itu bidang ACF. Kita akan tarik garis pada bidang ACF dan garis itu harus tegak lurus pada garis potong ini. Jadi garisnya apakah ke sana, ke atas atau ke sini? Supaya dia tegak lurus terhadap garis potongnya ini, makanya dia harus ke atas nanti. Kalau ini kan tegak lurus pasti di sini nanti. Kalau misalnya dia ke sini kan tidak tegak lurus, ke sini juga tidak tegak lurus. Ya, saya pahami? Nah, selanjutnya untuk bidang ABCD, supaya dia tegak lurus terhadap garis potongnya ini, garisnya apakah ke sini, ke situ, atau ke sana? Supaya dia tegak lurus terhadap garis potongnya ini berarti ke sini nanti. Ini kan pasti tegak lurus nanti. Ya, kalau misalnya ke sini tidak tegak lurus, ke sana juga tidak tegak lurus. Ya, oke. Jadi sudut antara bidang ACF dengan ABCD adalah yang ini. Ya, jadi antara garis ini dengan garis ini. Oke, contoh lainnya. Misalnya pada 5 ST ABCD, kita menentukan sudut antara bidang TBC dengan ABCD. Ya, oke. Bidang TBC sudah jelas ya. ABCD-nya juga sudah jelas. Nah, langkah selanjutnya tentukan garis perpotongan kedua bidang ini. Garis perpotongannya adalah BC. Ya. Setelah menentukan garis perpotongannya, kalian tentukan titiknya pada garis potong. Usahakan pas di tengah-tengah. Langkah selanjutnya, kalian buat garis pada kedua bidang ini. Misalnya kita ambil terlebih dahulu bidang TBC, ya. Kita buat garis pada bidang TBC yang harus tegak lurus pada BC, ya. Karena ini adalah garis potong, syaratnya harus tegak lurus. Yang melalui titik ini, di apakah ke sini atau ke atas. Jadi supaya dia tegak lurus, dia ke atas. Ini kan pasti tegak lurus di sini nanti. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat garis pada bidang ABCD yang harus tegak lurus juga pada garis potongnya, itu garis BC-nya. Supaya dia tegak lurus, kita tarik garis dari sini ke sana. Ini kan pasti juga tegak lurus nanti. Ya. Bisa pahami ya? Jadi bukan ke sini, ini kan tidak tegak lurus, juga ke sini bukannya karena tidak tegak lurus. Berarti sudutnya adalah yang ini. Ya, oke.